ini kita bersama terpisah dan takut. Sambut hari baru, lupakan tumpang tindih. Guru penggerak bimbing jalan kita, tantangan datang ringan kita cipta. Hilangkan keluh bersama-sama, melangkah maju tak kenal lelah. Terus bergerak, tiada henti, dengan cinta semangat dalam hati. Guru di depan, kita ada di samping, menggerakkan jiwa gapai mimpi. Langit terbuka, cahaya penuh makna, tak ada yang mustahil bila kita percaya. Bintang tak akan buat kita lelah, karena kita bergerak langkah penuh cerah. Bersama kita jadi lebih kuat, guru penggerak berikan semangat. Jalani hidup penuh gairah, menuju puncak penuh berkah. Terus bergerak, tiada henti, dengan cinta semangat dalam hati. Guru di depan, kita ada di samping, menggerakkan jiwa gapai mimpi. Terus bergerak tiada henti, dengan cinta semangat dalam hati. Guru di depan, kita ada di samping, menggerakkan jiwa gapai mimpi. Langit tergerak tiada henti, dengan cinta semangat dalam hati. Selamat pagi, saya Isprianti Agustina, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pelaihari dalam rangka pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Bersama saya di sini ada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pelaihari, Bapak Ihsanul Imani SPD. Baik, selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu hari ini untuk kita berbincang-bincang Pak ya. Maksud dan tujuan saya hari ini adalah saya ingin mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Bapak. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya utarakan ke Bapak. Iya, silakan. Langsung saja Pak ya. Saya akan melakukan percakapan dengan Bapak. Ada beberapa pertanyaan nih Pak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, pertanyaan saya yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang ini dua hal yang berbeda. Kalau dari sisi moral kita lebih mudah ya, karena perbandingannya adalah benar dan salah. Artinya kita mengambil keputusan pasti no problem lah, tidak ada masalah. Yang susah itu adalah yang dilema etika, di mana semua unsur menyatakan sesuatu yang sama-sama benar dan kita harus memilih, karena tidak mungkin keputusan itu diambil memenangkan semua pihak. Pasti ada beberapa yang akan tanda kutip dikalahkan, sehingga ini perlu pertimbangan yang sangat luar biasa sebagai kepala sekolah, karena finishingnya adalah keputusan. Nah, keputusannya harus diambil. Apabila benar sama benar, maka ini kita ada pertimbangan lain yang mana kira-kira yang lebih maslahat, yang lebih cocok pada saat kasus yang bersangkutan itu sedang berguliran seperti itu. Itu yang agak susah. Baik Bapak. Untuk pertanyaan yang berikutnya Pak, selama ini bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan itu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Iya, jadi banyak pertimbangan yang kita hitung mana kira-kira yang lebih bagus seandainya kebijakan A atau kebijakan B yang kita ambil, karena sama-sama benar. Nah, di sini biasanya kita melihat dari sudut, kalau di siswa ya saya lebih cenderung melihat ke
dampaknya. Jadi kalau kita lihat dampaknya itu ternyata lebih besar, berpengaruh kepada yang bersangkutan, maka saya akan cenderung untuk mengambil kebijakan tertentu itu. Jadi saya tidak memilih kebijakan yang lain itu, walaupun kedua-duanya sama-sama benar. Terutama biasanya masalah kesiswaan, karena kita orientasinya kan memihak kepada siswa, walaupun ternyata memang dari segi kebiasaan kita ada unsur-unsur hukuman, ada unsur-unsur menghakimi, tetapi bagaimana kira-kira dari sudut pandang dampak yang ditimbulkan kepada si siswa itu apabila kita ambil keputusan A dan apabila kita ambil keputusan B, ya ini harus kita pertimbangkan matang-matang supaya nanti ke belakangnya nanti jangan sampai si anak ini tanda kutip mengambil mengambil sikap, dia merasa dihakimi, dia merasa dijalimi, sehingga dia ngambil kesimpulan saya berhenti atau lain sebagainya, berakibat sangat buruk bagi dia di masa yang akan datang. Dan tentu saja ini nanti tetap berakibat negatif kepada sekolah, walaupun dalam jangka panjang juga kepada masyarakat, seperti itu. Jadi memperhatikan dampak yang nanti akan terjadi, Pak, ya. Iya. Seperti itu. Baik Bapak, saya lanjutkan pertanyaan yang berikutnya nih, Pak. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Bapak lakukan untuk mengatasi hal ini? Biasanya saya mencari informasi dulu sebelum mengambil keputusan dan meminta saran pendapat dari kawan-kawan tadi. Peristiwanya kayak apa, kemudian yang melatar belakanginya, kemudian nanti melihat ke masa depannya kayak apa, posisinya, apakah nanti ini saya bilang tadi itu berdampak sangat besarkah kepada yang bersangkutan atau tidak, kemudian nanti bagi keluarganya, kemudian di belakang hari nanti dengan sekolah bagaimana. Jadi saya melihat mengevaluasi dulu kasusnya dengan teliti, mendengarkan, menerima masukan-masukan, termasuk juga dari pihak keluarga atau pihak lain yang independen atau stakeholder, baru nanti akan saya ambil keputusan. Dan saya juga menghindari hal-hal pengambilan keputusan pada saat kondisi kita sedang emosi atau marah. Biasanya saya menahan diri, saya tidak mau mengambil, saya masih mencari masukan-masukan dari yang lain sebelum saya mengambil keputusan. Jadi ada banyak input-input yang saya butuhkan sebelum pengambilan keputusan, sehingga nanti keputusan apa yang diambil saya yakin bahwa itulah yang terbaik. Seperti jadi informasi-informasi yang saya gali itu sebagai kepala sekolah dan penentu kebijakan harus betul-betul berdasarkan data yang akurat dan benar sebelum kita mengambil keputusan yang kita anggap yang terbaik, ya, walaupun tadi sama-sama benar, seperti itu. Jadi sebelum melakukan tindakan, Bapak menelisik lebih jauh dulu, mencari apa sih yang melatar belakang masalah itu terjadi, agar nantinya keputusan yang Bapak ambil pun juga bisa ini, Pak, ya, bisa lebih dipertanggungjawabkan di masyarakat luas, seperti itu, ya. Baik Bapak, saya lanjutkan pertanyaan yang berikutnya nih, Pak. Kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Biasanya yang kita ambil itu selain dari informasi-informasi dari berbagai pihak, juga motif-motif religius yang biasanya sangat efektif itu, ya, yang kita bisa jadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan itu. Jadi selain informasi-informasi yang kita yakini kebenarannya, juga landasan religius yang biasanya yang saya jadikan patokan untuk pengambilan keputusan, seperti itu. Jadi Bapak mempertimbangkan landasan religius, ya, mengambil keputusan yang terjadi. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang berikutnya nih, Pak, kan ketika kita mengambil keputusan tentunya ada tantangan, Pak, ya. Kira-kira nih, Pak, hal-hal apa sih yang selama ini yang merupakan sebuah tantangan yang Bapak hadapi dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Iya, akhirnya susahnya kan, karena masing-masing pihak itu merasa sama-sama benar. Ya, betul. Nah, jadi tugas kita memberikan pemahaman kepada yang bersangkutan. Nah, memberikan pemahaman ini supaya mereka mengerti itu yang susah. Jadi kadang-kadang orang per orang itu atau masyarakat tertentu itu hanya mengetahui
informasi sepihak, Hanya dari namanya ada sisi. satu pihak saja. Jadi mereka kadang-kadang tidak mau melihat, walaupun kadang-kadang tidak semua orang begitu, tapi tidak menutup banyak. Bahkan di antara guru-guru orang tua yang terpelajar pun kadang-kadang susah menerima. Itu tantangan terbesarnya itu. Jadi kita bagaimana caranya mengambil keputusan yang berdasarkan informasi yang akurat, kemudian mungkin ada unsur religiusnya juga yang mereka bisa terima, walaupun istilahnya itu mungkin tidak sesuai dengan kehendak mereka. Itu yang susah sekali, memberikan pemahaman kepada orang-orang supaya mau menerima dan menjalankan apa yang kita putuskan. Itu yang paling susah. Paling susah ya Pak ya, Iya. mungkin lebih ke menyamakan persepsi gitu Pak ya. Betul. Bagaimana kan setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda-beda. Betul. Jadi ketika kita akan menyamakan persepsi itu yang agak susah Pak Susah. ya. Iya betul. Iya. Ya baik Pak. Pertanyaan berikutnya nih Pak, Bapak punya sebuah tata kala atau jadwal tertentukah dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalkan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalkan dalam bentuk atau prosedur seperti apa sih yang Bapak jalankan? Biasanya saya tidak mau mengambil langsung kebijakan ya, keputusan secara terburu-buru. Biasanya saya pertama, suasana hati saya pribadi pada saat mengambil keputusan itu harus tenang. Yang kedua, saat kita mencari informasi kepada yang bersangkutan itu kan baru satu pihak, belum semua. Itu sebabnya saya tidak langsung mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, ada pihak-pihak yang tanda kutip di sekolah ini kan yang sudah bertanggung jawab masing-masing. Misalnya untuk bagian kurikulum, yang masalah kurikulum, sarana prasarana, masalah sarana prasarana, aksiwan-aksiwan. Yang mereka itu biasanya saya di sesi yang lain itu saya minta informasi, saya minta masukannya seperti itu. Kemudian ada pihak-pihak lain juga yang bisa memberikan masukan-masukan, stakeholder lain, masalah misalnya peraturan, kemudian juga ada profesi sendiri, dalam hal ini misalnya guru BK yang memang notabene menangani masalah kesiswaan, salah satu contohnya seperti itu. Jadi saya tidak jarang ya saya mengambil keputusan itu di saat yang langsung, kecuali misalnya sifat masalah yang diajukan itu tanda kutip Tidak ringan, berat, iya. tidak terlalu urgen benar misalnya seperti itu. Jadi bisa. Tapi kalau untuk yang masalah-masalah yang saya kategorikan berat, maka saya jarang sekali langsung mengambil keputusan. Jadi saya minta ada prosedur-prosedurnya yang akan saya laksanakan dulu sebelum kebijakan apa yang akan saya ambilkan sebelum saya mengambil keputusan. Jadi suasana tenang, informasi masukan yang lengkap, kemudian ada pihak-pihak yang juga saya minta pertanggungan jawabannya, memberikan masukan-masukan, memberikan pertimbangan, barulah nanti akan saya sharing, baru nanti akan saya ambil keputusan yang tepat, apa kira-kira sebaiknya yang harus saya ambil supaya mereka bisa, semua pihak bisa menerima, walaupun tadi ada pihak yang berseteru dalam hal perbedaan keputusan seperti itu. Baik Pak ya, jadi dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil itu tidak serta-merta langsung mengambil keputusan Pak Tidak. ya, mempertimbangkan termasuk tadi ada mempertimbangkan emosi juga. Jadi dalam pengambilan keputusan tidak langsung ini hasilnya tidak Pak ya, jadi harus suasana hati juga dalam keadaan tenang supaya nanti keputusan yang diambil oleh Bapak pun juga bisa diterima oleh banyak pihak seperti dan itu. ada pihak-pihak yang kita minta masukannya juga tadi saya bilang kan, seperti pihak yang bertanggung jawab misalnya menangani masalah itu, misalnya siswaan, dan ada pihak profesional misalnya BK atau misalnya lembaga-lembaga lain. Kita bisa kerjasama kemarin misalnya untuk penentuan bakat minat, kita kerjasama dengan Rumah Sakit Sambang Lihuma seperti itulah. Jadi saya lebih cenderung mencari informasi dulu ya, baru kita ambil keputusan seperti itu. Jadi tidak serta-merta pengambilan keputusan itu di diri Bapak sendiri ya. Jadi ada pihak-pihak lain juga yang terlibat seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Alhamdulillah, artinya seluruh pihak-pihak yang bersengketa itu, artinya memberikan masukan sama-sama benar, itu pada dasarnya mereka karena tanda kutip terpelajar ya, jadi mereka memberikan waktu yang cukup, jadi tidak serta-merta menuntut
harus sekarang diponis dan seterusnya, tidak, alhamdulillah seperti itu. Jadi ada ada kelonggaran juga bagi saya pribadi untuk mencari informasi dan sebagainya, diberikan waktu lah, tidak serta-merta harus memberikan keputusan yang saat itu juga seperti itu. Jadi itu saya kira juga mendukung. Kemudian juga yang kedua, situasinya kan kita tidak ingin mencari yang benar dan salah, kan tidak seperti itu kan situasinya. Artinya tidak ada sesuatu pun yang disudutkan pada saat itu. Itu juga faktor penentu kenapa semua pihak itu bisa menerima ada penundaan waktu untuk informasi dan sebagainya itu. Jadi saya kira dua faktor itu yang mendukung mereka atau saya sebelum mengambil keputusan seperti itu. Baik Pak, jadi menurut penjelasan Bapak tadi ada dua hal Pak ya, dari pihak itu memberikan kelonggaran, tidak serta-merta langsung memberikan keputusan, seperti itu Pak ya. Baik nih Pak, pertanyaan yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira Pak pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Yang pasti kita harus lebih sabar untuk menangani suatu masalah. Kemudian kita banyak mendengar dari berbagai pihak bahwa suatu kasus itu tidak bisa kita pandang dari kacamata kuda. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga nanti apa yang kita ambil, keputusan yang kita berikan kepada mereka bisa menerima secara terbuka seperti itu. Kemudian juga kita sebagai pengambil keputusan juga jangan terburu-buru, karena ini kan dampak yang ditimbulkan nanti itu bukan hanya kepada yang bersangkutan, tapi juga mungkin kepada keluarga, kepada pihak-pihak lain yang juga nanti di masa depan mungkin akan merasakan akibatnya apabila kita terlalu mengambil terburu-buru dalam mengambil keputusan. Itu mungkin yang perlu saya pelajari, saya ambil itibarnya, saya ambil hikmahnya, bahwasanya beberapa hal itu yang harus kayaknya perlu kita pelajari lagi lah di masa yang akan datang, supaya apa-apa yang kita putuskan, apa-apa yang kita ambil adalah sesuatu yang sudah matang dan istilah kasarnya berdampak paling kecil, dampak kerugiannya di yang bersangkutan di masa yang akan datang apabila kita ambil seperti itu. Jadi kalau berdasarkan penjelasan Bapak, memang kita tidak boleh mengambil keputusan itu terburu-buru seperti itu ya. Betul. Dan dari sudut pandang salah satu saja, tetapi kita harus memandangnya dari hampir semua sudut pandang, supaya nanti ketika kita sudah mengambil final keputusan tersebut tidak merugikan banyak pihak. Betul, iya. Betul. Baik Pak, mungkin itu saja pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih banyak Pak, Bapak sudah meluangkan waktu Bapak di tengah kesibukan Bapak. Semoga Bapak selalu sehat, bisa memimpin sekolah ini dengan baik, dengan bijaksana. Terima kasih Bapak atas waktunya. Demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pelai Hari. Kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sudah. Perkenalkan, saya Isprianti Agustina, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMA Negeri 1 Pelai Hari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai narasumber kedua, yaitu Bapak Fuad Murdifin, Sarjana Pendidikan sebagai PLT Kepala UPTD SD Negeri 1 Karang Taruna, Kecamatan Pelai Hari. Baik Bapak, bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Sehat Pak ya? Sehat alhamdulillah. Mohon maaf Bapak, pada kesempatan kali ini saya mengganggu nih kesibukan Bapak ya. Dalam rangka ini Pak, saya akan berbincang-bincang dengan Bapak
mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, Pak. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak mengenai hal ini, Pak ya. Iya. Sebelumnya saya tanya, Pak, Bapak di UPTD SD Negeri 1 Karang Taruna ini sudah berapa lama, Pak ya? Saya bekerja di UPTD SD 1 Karang Taruna ini dari tahun 2017 sampai sekarang, Bu. 2017 Ya, sampai dengan 2017, sekarang, Pak oke. ya. Mungkin Bapak sudah banyak sekali ya kasus-kasus Ya, di mungkin, sekolah ya. ini, Pak ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nanti. Pertanyaan saya yang pertama gini, Pak. Selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Dari kasus yang ada itu ya, itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara dilema etika yang mana di sana itu berdasarkan antara benar dengan benar, dan juga bujukan moral itu berdasarkan antara benar dengan salah, mungkin sepertinya ada. gitu. Iya, kita harus membedakan jadi antara dilema etika dengan bujukan moral. Bujukan moral. Antara dua itu tadi, Pak ya. Iya. Jadi dari dua kasus yang Bapak alami itu ada dilema etika, mana kedua-duanya sama benar Sama-sama seperti itu, benar, Pak ya, nggih. atau yang bujukan moral itu sudah pasti bisa Ya, dibedakan. bisa seperti itu. dibedakan antara benar dengan salah. Baik, Bapak. Saya lanjutkan, Bapak, pertanyaan yang berikutnya. Selama ini, Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Selama ini dalam mengambil keputusan itu dari kasus dua kepentingan yang sama-sama benar, itu didasarkan pada rasa kepedulian, terus lagi rasa kasih sayang, dan juga memikirkan dampak jangka panjang atau jangka panjang dan jangka pendeknya, mungkin begitu. Oh, jadi yang melatar belakangi itu tidak semata-mata kita begitu saja mengambil keputusan, Pak ya. Iya. Jadi kita juga harus memikirkan dampaknya, kemudian ada rasa peduli juga di harus dalamnya, rasa pedulinya, kasih iya. sayang. Apa sih yang akan terjadi jika hal itu nanti diputuskan seperti itu, Pak ya. Iya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya nih, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang diambil dalam mengambil keputusan itu dengan melakukan analisis kasus dulu, ya, terus melihat siapa saja yang terlibat, terus nilai apa saja yang bertentangan dengan kasus tersebut, terus lagi ada data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau uji kebenaran atau yang benar atau yang salah gitu. Oh, seperti itu. Jadi sebelum Bapak melakukan langkah-langkah yang preventif, Bapak cari tahu dulu latar belakang permasalahannya seperti apa. Kemudian dari hal itu, setelah dicari akar masalahnya, baru Bapak secara pelan-pelan cari apa sih penyebab dari yang melakukan hal itu. Baik, Bapak, terima kasih. Baik, Bapak, saya lanjutkan pertanyaan yang keempat, Pak ya. Seperti tadi Bapak paparkan bahwa langkah-langkah dalam prosedur yang Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan selanjutnya begini, Pak. Hal-hal apa saja sih yang Bapak anggap efektif selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Karena seperti Bapak sampaikan di awal bahwa dilema etika itu kasusnya itu benar gitu ya, maksudnya benar dan benar. Jadi mana yang harus dipilih seperti itu ya, Pak ya. Jadi menurut Bapak hal-hal apa saja sih yang Bapak anggap efektif? Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan pada kasus etika dilema ini adalah itu mengenali dulu bahwa ada nilai-nilai yang saling
bertentangan dalam situasi ini. Nah, ini menentukan siapa yang terlibat dalam situasi situasi kasus etika dilema ini, terus lagi mengumpulkan fakta-fakta atau data-data yang relevan dengan situasi sesuai dengan kasus yang ada itu. Terus lagi pengujian benar dan salah terhadap kasus tersebut. Nah, dengan pengujian dengan itu, pengujian paradigma benar itu lawan dari paradigma, pengujian paradigma benar lawan benar itu. Jadi sebelum hal itu dilakukan, yang menurut Bapak efektif seperti Bapak katakan tadi adalah mengenali dulu ya. Iya, mengenali dulu nilai-nilai apa sih yang bertentangan dengan situasi ini. Kemudian siapa saja yang terlibat Pak ya dalam situasi yang terjadi. Kemudian menganalisis tadi seperti Bapak katakan ya, menganalisis dan menemukan fakta-fakta yang relevan atau berkaitan dengan hal ini. Baik Bapak, saya lanjutkan Pak pertanyaan yang berikutnya. Tentunya Pak, selama Bapak mengambil keputusan itu ada banyak sekali menemui kendala atau tantangan Pak ya. Jadi menurut Bapak nih, hal-hal apa sih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi dalam hal mengambil keputusan kasus dilema etika ini, itu adalah mempertimbangkan dulu segala dampaknya ya, dampak yang ada. Terus berpikir dengan matang, dan juga jangan menuruti emosi kita. Terus lagi, dan juga jangan terpengaruh dengan arahan orang lain, dan menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya. Jadi di sini kita harus benar-benar mengidentifikasi benar-benar kasus yang ada itu. Jangan sampai kita terpengaruh, apalagi kita sampai terbawa emosi diri sendiri. Jadi harus benar-benar kita pikirkan. Jadi menurut hemat saya yang paling penting di sini pengelolaan emosi. Iya, pengelolaan Pak, emosinya ya. Karena kalau keputusan itu kita ambil secara sepihak, tentunya akan merugikan orang lain ya. Dampak yang akan terjadi pun juga kita tidak tahu Pak ya. Seperti itu. Baik Bapak, saya lanjutkan pertanyaan yang ke-6 Pak. Kira-kira menurut Bapak, adakah tata kala tersendiri atau jadwal Bapak dalam menyelesaikan sebuah kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Misalkan, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, atau Bapak punya jadwal untuk menyelesaikannya? Dan kira-kira kalau Bapak punya jadwal atau sesuatu untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa Pak? Nah, jadi kalau menyelesaikan kasus dilema etika ini kan ada biasanya yang bersifat ringan, ada yang bersifat berat. Kalau bersifat ringan itu biasanya kita menyelesaikannya secara langsung ya. Tapi kalau yang bersifat berat itu mungkin memerlukan waktu yang cukup lama, atau 1 atau 2-3 hari untuk menyelesaikan, karena itu tadi berhubungan dengan dampaknya tadi. Itu jadi benar-benar harus dipikirkan kalau kasus-kasus yang berat. Jadi tidak serta-merta kita harus menyelesaikan pada waktu itu. Nah, ini jadi tergantung dengan tergantung dari kasus-kasus yang kita hadapi. Seperti itu Pak ya. Jadi Bapak tidak punya jadwal khusus tidak ada jadwal khusus. Jadi kasusnya pun juga harus dilihat. Dilihat dulu. Apakah kasus itu ringan, kemudian sedang atau berat. Dan harus mempertimbangkan beberapa hal tadi Pak ya, antara dampak yang akan ditimbulkan seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang ke-7 nih Pak, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini Bapak anggap mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Oh, jadi di sini tentu ada ya Bu. Jadi di sini ada guru-guru ya yang berperan aktif di sekolah. Nah, itu sangat membantu saya dalam memecahkan masalah etika dilema ini.
yang memberikan dan guru-guru itu memberikan masukan-masukan terhadap kasus-kasus yang ada dan memberikan wawasan dan pengetahuan dari prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus etika dilema ini. Baik Bapak, terima kasih. Jadi Bapak di sekolah juga dibantu oleh guru-guru Iya, dan stakeholder yang lain dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Baik Pak, pertanyaan yang terakhir nih Pak. Dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa sih yang bisa Bapak petik dan pengalaman apa sih yang bisa Bapak sampaikan dari keputusan dilema etika ini, Pak? Jadi dari pelajaran yang bisa kita ambil atau kita petik itu adalah dalam mengambil keputusan yang kita lakukan itu harus ada pertimbangan dan harus proses berpikirnya dalam mengambil sebuah tindakan. Nah ini jadi selanjutnya itu adalah pengujian untuk menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. Nah, jadi di sana dalam mengambil keputusan kita harus bisa mengontrol emosi kita, terus lagi bisa menganalisis mana yang benar, mana yang salah. Ini kan etika kasus dilema etika ini kan benar dengan benar. Jadi kita harus benar-benar memikirkan dampak-dampak dari pengambil keputusan dari pihak kita, mungkin begitu Bu. Seperti itu Pak ya. Jadi yang bisa Bapak petik dari pengambilan keputusan dilema etika ini lebih ke bagaimana cara kita bisa mengontrol emosi, mengontrol emosinya, supaya nantinya kebijakan-kebijakan yang diambil itu dampaknya bisa kita pikirkan semuanya. Karena dampak itu tidak cuma kita pikirkan satu hal saja Pak ya. Dampak itu sangat luas sekali. Baik Bapak, terima kasih banyak atas bincang-bincang hari ini dan saya menemukan pencerahan-pencerahan yang sangat banyak Pak. Semoga Bapak tetap sehat, bisa memimpin UPTD SD Negeri 1 Karang Taruna ini dengan baik. Kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Bu. Demikian perbincangan saya dengan Bapak PLT Kepala UPTD SD Negeri 1 Karang Taruna. Tetap semangat, salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tangan kami menuju prestasi, langkah bersama, cita-cita mulia dengan Pancasila. Mari kita jaya, mimpi besar kita genggam, dengan ilmu menjadi terang. Mimpi besar kita genggam, dengan ilmu menjadi terang.